akan disampaikan oleh saudari Irma. Tafadhol. Kalau tidak ada Sinta lanjut Sinta. Jaringannya jelek kayaknya. Jadi kodam. Saya buka dulu ya sebelum kita masuk pada materi pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa li ummati ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 23 Maret ya, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi daring, pembelajaran sinkronus atau real time dengan metode pembelajaran dari rumah PDR ya kalau anak-anak sekolah ya. Pada kesempatan kali ini perkuliahan masih melanjutkan yaitu tugas dari kelompok 2 ya, yaitu yang beranggotakan Putu, Samsul, Sinta dan Irma Rahmadani. Selanjutnya untuk waktu saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Tafadhol. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena kelompok kita baru 2 orang, tidak apa-apa dimulai ya, Bah. Baru 2 orang ini. Ingat waktu ya. Baik, kita mulai saja, Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Insyaallah. Adapun tema pada kesempatan kali ini ialah pelaksanaan dakwah. Pembahasan yang pertama, dakwah tugas seluruh umat Islam. Melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim, setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairul ummah atau sebaik-baik umat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Imran ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terkandung 2 hal. Pertama, mulianya umat Islam adalah dengan dakwah. Kedua, tegak dan eksistensi umat Islam adalah dengan menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak boleh ditinggalkan. Setiap muslim
berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dakwah adalah jalan hidup seorang mukmin yang senantiasa mewarnai setiap perilaku dan aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maksudnya Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat di atas, seorang mukmin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atas dasar basyirah, yaitu ilmu dan keyakinan itu. Artinya dakwah merupakan tuntunan iman yang jika seorang mukmin meninggalkan kewajiban dakwah, berarti ada masalah dengan keimanannya. Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, Allah berkata kepada Rasulullah agar memberitahu umat manusia bahwa ini adalah jalannya tempat berpijak dan senahnya, yaitu mendakwahkan tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan menyuruh kepada Allah di atas ilmu dan keyakinan. Apakah dakwah hanya kewajiban para ulama dan mubaligh saja? Jawabannya tentu tidak. Karena dakwah adalah kewajiban atas setiap individu muslim dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Adapun para ulama dengan keilmuan yang dimiliki bertugas menyampaikan dan menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum dan permasalahan seputar agama. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu sabdanya, perintah setiap muslim untuk menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah menegaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bih, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'af iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak, bisa hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Dakwah tugas seorang dai insyaallah akan dibacakan oleh saudari kami, yaitu saudara Sinta. Tafadhol Sinta. Oke, sekarang kita masuk di dakwah tugas seorang dai. Dai atau juru dakwah menjadi unsur utama dalam kegiatan dakwah, karena tanpa mereka maka kegiatan dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam ajaran Islam, menjadi seorang muslim maka secara langsung sudah menjadi seorang dai dalam arti yang luas, di mana secara umum tugas dai itu adalah mengajak orang lain kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah manusia dari perbuatan yang tidak baik. Yang dimaksud dengan dai secara luas adalah bahwa semua umat Islam, apapun latar belakang keilmuan dan profesinya, berkewajiban menjalankan dakwah. Sedangkan dai dalam pengertian yang lebih khusus adalah mereka yang memiliki latar belakang keilmuan agama yang luas serta mewakafkan dirinya untuk kegiatan dakwah. Sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan antara dakwah dengan dai. Karena seorang muslim yang memahami dakwahnya dengan pemahaman yang benar, akan tetapi kurang tepat dalam menyampaikan dakwah, maka tentu dakwahnya sulit diterima para mad'u. Tetapi dai yang baik adalah pandai berargumen, pandai berbicara, dan baik dalam penyampaiannya. Secara etimologis, kata dai merupakan isim fa'il dari kata da'a yad'u, yang artinya menyuruh atau mengajak. Jadi kata dai berarti orang yang mengajak berdakwah. Bentuk jamaknya adalah du'atun. Yang ketiga, syarat atau bekal seorang dai.
Seorang dai adalah penerus lisan suci Nabi, karena masyarakat melihat mereka sebagai sosok yang menggambarkan agama Islam. Namun sayangnya, hari ini menjadi dai lebih mudah dari membuat surat izin mengemudi. Siapapun bisa menjadi dai, asal punya selera humor yang tinggi, menghafal beberapa ayat dan hadis, dan menggunakan seragam tertentu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Semua orang bisa menjadi dai, bahkan harus menjadi dai bagi dirinya dan sekitarnya untuk berbagi nasihat dan ilmu. Tapi di balik semua ini ada poin yang terlewat. Banyak orang merasa punya kewajiban untuk berdakwah, tapi dia tidak mempelajari bagaimana syarat dan bekal dakwah yang diajarkan Allah dan para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Sabar. Untuk Samsul sudah ada? Ada Samsung. Oke, tafadhal Samsul, lanjut. Samsul. Iya. Selanjutnya, kali ini kita akan mempelajari apa saja syarat dan bekal seseorang yang ingin berdakwah. Terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 3 sampai 7 akan mengajari kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi bekal dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 3 yang berbunyi warabbaka fakabbir, yang artinya agungkanlah Tuhanmu. Dan hanya Allah yang diagungkan oleh para dai. Tidak ada yang agung di mata mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung makna hasyi atau hanya, karena hanya Allah yang diagungkan. Maka tujuan yang diharapkan oleh seorang dai hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika masih memiliki tujuan lain seperti kedudukan dan kekayaan, maka dia bukan seorang dai, menurut tugas suci para nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wasiyabaka fatahhir, yang artinya sucikanlah pakaianmu. Setiap manusia memiliki dua pakaian dalam dirinya, maka dohir dan pakaian batin. Seorang dai harus mensucikan pakaian batinnya dengan takziyatun nafs, mensucikan jiwa. Kenapa? Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang suci. Bagaimana seorang yang kotor akan berbicara dan menasihati dengan perkataan yang suci? Selain itu, ia juga harus menjaga pakaian dohirnya. Seorang dai harus berpenampilan rapi dan bersih. Yang ketiga terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 5 yang berbunyi warrujiza fahjur, yang artinya tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menampakkan kemurkaan kepada orang yang menyampaikan kebaikan tapi melanggar perkataannya sendiri. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Yang keempat, yang terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 6 yang berbunyi wala tamnun tastakbir, yang artinya dan janganlah engkau Muhammad memberi maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Bekal keempat ini adalah agar jangan memberi untuk menerima. Jangan pernah mengungkit apa yang telah kita berikan. Kembali pada bekal pertama. Kita hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suka menuntut kebaikannya akan timbul penyakit ujub, merasa banyak beramal. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi contoh sebanyak apapun yang telah kita lakukan di jalan Allah. Hendaklah selalu merasa kurang dan belum melakukan apa-apa. Bukankah para anbiya dengan semua yang telah mereka lakukan masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Ya Tuhan kami telah menzalimi dari diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh salah satu istrinya karena dari badan hingga kakinya bengkak? Apa jawaban beliau? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu juga terdapat dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 7 yang berbunyi wali rabbika fasbir, yang artinya dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dakwah penuh tantangan dan rintangan. Kisah para nabi telah menjelaskan bagaimana kesulitan yang mereka alami di masa dakwahnya. Menyampaikan kebenaran, merubah pola pikir dan melawan kezaliman adalah usaha yang amat sulit. Karena itulah bekal terakhir untuk para dai adalah kesabaran. Dan akan kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa setiap berbicara tentang dakwah, Allah selalu menggandengkannya dengan kesabaran. Serta terdapat dalam surah Al-Asr, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ada pula terdapat dalam surah Luqman yaitu wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan segala mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Namun bekal terakhir ini memiliki poin penting yang harus dipegang oleh para dai. Mereka harus bersabar hanya untuk Allah, bukan bersabar untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Saudara Irma ada tidak? Irma ada? Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Irma. Tafadhol. Irma, tafadhol. Kalau tidak ada, Sinta lanjut, Sinta. Jaringannya jelek kayaknya. Jadi kodam. Saya. Ya, lanjut ya. Bisa sedikit kok. Selanjutnya adalah sifat dan kepribadian dai. Ada 5 sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Pertama, hubungan yang dekat dengan Allah. Dai adalah pembawa misi dari Allah. Karena itu mutlak bagi seorang dai memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Hubungan yang dekat dengan Allah adalah dalam bentuk tumbuhnya perasaan pada dirinya akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Tumbuhnya perasaan ini membuat seorang dai terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Yang kedua, ikhlas dalam berdakwah. Dakwah Islam tentu saja menuntut adanya keikhlasan dalam pelaksanaannya. Ini berarti seorang dai harus berdakwah semata-mata karena Allah. Dengan keikhlasan seorang dai akan melaksanakan tugas menyampaikan dakwah dengan ringan walaupun bebannya berat. Yang ketiga, sabar dalam berbagai keadaan. Dakwah merupakan tugas yang secara duniawi bisa terasa enak atau sebaliknya. Dakwah akan terasa enak jika banyak orang yang mendengar, mengikuti, apalagi menggemarinya. Namun ada kalanya dakwah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti caci maki, fitnah, permusuhan, dan bahkan penghilangan nyawa, kehormatan, dan harta benda. Allah mengingatkan kita dengan dalam surah ayat 20 yang artinya, hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siaplah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang keempat, menggunakan pembicaraan yang baik. Salah satu bentuk penyampaian adalah orang dai bicara dengan kata-kata yang baik, menyangkut isi pembicaraan, pilihan kata yang tepat maupun gaya bicara yang sesuai dengan dakwahnya. Yang kelima, memiliki kesungguhan dalam berdakwah. Dakwah adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang berguguran di jalan dakwah. Manakala seorang dai memiliki sifat atau kesungguhan, memiliki kesanggupan dan daya tahan yang kuat. Oke. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, tafadhol, kami siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum berjalannya diskusi lebih lanjut, saya mau koreksi dulu coba. Tadi apa namanya jamaknya dai. Coba halaman berapa tadi jamaknya dai tadi? Yad'u yad'i itu ya, Pak. Yang Sinta Jamaknya yang baca dai. tadi. Ini kah? Merupakan isim fa'il dari kata da'a yad'u da'watan. Nah, itu kan fiilnya. Ah, Itu bentuk jamak tasrifnya, itu namanya adalah tasrifnya. doa. Yang tadi yang disinggung jamaknya dai tadi halaman berapa? Oh ini yang Ada yang paling ah, bawahnya. ini nih kayaknya Yang ini terakhir ini. Apa ini? Dai berarti orang yang mengajak berdakwah. Bentuk jamaknya apa? Du'atun, betul. Saudara Samsul, tolong dikonfirmasi Saudara Samsul selaku pemakalah, selaku pembuat makalah. Apakah apa? Bentuk jamaknya. Apakah betul ini bentuk jamak adalah du'atun? Itu yang dimaksudkan bentuk Bentuk jamak dai atau bentuk jamak kata da'a. Ada du'atun 3 itu apa maksudnya di situ? Samsul, apa? Bantu juga dulu. Cari. tidak bisa saya buka HP karena lagi buka layar ini. Sabar. Saudara Sinta bantu. Jadi harus tahu yang ditulis ya, siapa yang nulis itu. Samsul, Pak, Nah, yang nulis sama Samsul. Irma. Yang dimaksudkan Kalau yang makalah yang kemarin saya, yang makalah Samsul. pekan lalu saya dengan Sinta. Jadi du'atun itu yang dimaksudkan jamaknya dari mana? Dari doa atau dari da'i? Dari doa, Pak. Dari doa. Iya. Da'a yad'u Bentuk doa jamak begitu. dari dai. Bentuk jamak dai adalah doa atau daun seperti kata kodi. Bentuk jamaknya adalah Iya, doun. makanya saya tanya. Da'i itu berarti apa? Kalau saya tanya, kalau asal kata dari da'i apa? Berarti da'a. Lah da'a itu apa predikatnya? Dalam ilmu tafsrif atau ilmu sorof, da'i itu da'a itu apa namanya? Asal kata apa? Atau disebut apa? Predikatnya. Sebagai fi'il atau sebagai isim? Coba tayangannya dibikin slide lagi, dibikin apa namanya? Slide-nya jangan dikecil ya begitu. Fokus sama yang dibahas, tidak usah pindah-pindah dulu. Nah, biar nanti yang lain juga ikut maksud ya. Nah, terus ada angka 3 itu kalau harus kalau ngopi-ngopi harus teliti ya, harus diteliti. Yang dimaksud bentuk jamak itu berarti itu kan kalimat itu kan lanjutan dari sebelumnya ya. Da'i itu bentuknya apa? Bentuk fi'il atau bentuk isim?
Samsul. Dai. Ah. Putu juga boleh jawab kalau bisa. Iya, bantu Atau juga Sinta lah. juga boleh. Apa? Fiil. Bentuk fiil da'i itu bentuk fiil ya. Iya, fiil. Bentuk fiil yakin. Tadi yang membaca sekitaran ini tadi siapa? Yang membaca slide ini tadi kayaknya Sinta. Iya, Sintau. Iya. Tadi di atasnya ini, di atas kalimat ini secara etimologis kata dai merupakan isim fa'il. Lah kok di situ kok ada tulisan isim fa'il? Kok dibilang fi'il? Fa'il sama fi'il berbeda ya. Ayo, jangan jangan Oh, jangan oh iya. terkecoh dengan tulisan lo ya. Ketika saya tanya itu bentuknya fi'il apa fa'il? Kok fi'il apa fa'il? Bentuknya isim apa fi'il? Kalau di bahasa Arab apa? Isim apa? Kalau kan sekarang sudah bahasa Arab 2 ya. Nah, sekarang sudah bahasa Arab 2. Kalau yang dikatakan fi'il itu apa? Yang dimaksudkan fi'il itu apa? Fiil. Fiil Fiil itu itu kata kata kerja. kerja. Fi'il itu kata kerja. Sedangkan Nah, fa'il terus itu subjek, loh, subjeknya bukan fa'il. dalam Kalau sebuah kalimat. Kalau fa'il, kalau jangan fi'il itu fa'il. kan kata kerja, Bang. Nah, itu loh. Susunan dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jangan fa'il, fa'il beda lagi. Fa'il beda lagi, ya. Iya, Karena fa'il itu iya. adalah salah satu cabang dari isim. Beda lagi. Kalau fi'il sama fa'il berbeda putu, jangan dicampur ya. Kalau fa'il itu masuk kategori isim. Tapi kalau fi'il sendiri itu kata kerja. Ya, tapi kalau isim itu benda. Lah, dai itu kerja, Iya. kata kerja apa kata benda? Dai. Itu kata kerja, Bang. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Loh, ini sudah mahasiswa kok tidak bisa membedakan kata benda sama kata kerja. Dai Dai. itu orang atau pekerjaan? Orangnya atau pekerjaannya? Dai. Orang Pak. Orang itu Pekerja. berarti benda. Lah pekerjaannya apa? Kerjaan, Dakwah. Bang. Dakwah itu pekerjaannya, dai itu orangnya. Iya. Orangnya itu namanya isim, dakwah itu fi'il. Ya. Makanya dibolak-balik bingung ya. Jadi ya, da'a yad'u da'watan. Da'a itu fi'il madhi, yad'u itu fi'il mudhari'. Kalau dakwatan itu berarti apa? Kalau Dawatan. dakwatan itu pekerjaan. Kalau pekerjaan di dalam bahasa Arab itu dia masuk kategori isim. Tapi kalau bekerja ya itu fiil itu pekerjaan. Tapi kalau dakwatan di dalam katanya sendiri itu dia masuk dalam isim masdar. Ya. Iya, Pak. Tapi kalau dakwah yang dimaksudkan dakwah ya yang dilakukan oleh dai itu namanya pekerjaan. Ya. Jadi kata kerja itu dakwah, kalau dai itu kata benda atau isim atau pelakunya. Ya. Lah yang dimaksudkan bentuk jamak ini di bawah ini maksudnya biar untuk diketahui bersama, jamaknya dai itu jamaknya adalah jamak taksir. Bagaimana jamak taksirnya? Du'at. Ya. Du'atun atau du'ah. Du'at. Atau apa? Tadi sudah disampaikan Samsul tadi apa?
Duat atau Wadu'un. duat atau daun ya. Itu bentuk jamaknya. Daun, Itu daun. bentuk jamak. Jadi ini di sini ini kalau berbicara jamak ini nggak usah dikasih fathah apa domah tain ya. Cukup karena jamak taksir duat itu sudah difaham atau daun ya. Tidak ada angka 3 lagi ini. Angka 3 apa ini? Ya. Nah, terus sudah difahami ya? Yang lain juga? Di sini yang dimaksudkan bentuk jamak adalah jamaknya daripada da'i, ya. Jamaknya da'i adalah duat, ya, duat atau daun, ya. Duat atau daun. Nah, sekarang ke bawah coba yang khusus tadi berbicara hasr. Ada tulisan hasr tadi di bawah. Mana? Nah, ini dan hanya Allah yang diagungkan oleh para dai, tidak ada yang agung di mata mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung makna hasr. Itu hasr itu dari mana itu? Di situ bermakna hanya. Hasr memang artinya hanya, betul? Hasyr. Coba diperhatikan itu hasr itu bermakna hanya, itu betulkah tidak itu hasr? Hasyr. Kalau bahasa Arab hanya atau bimakna khusus itu bukan hasr tapi khos. Khos sama am. Kalau am itu berarti bersifat umum atau mujmal. Kalau khos itu artinya khusus atau hanya atau bersifat terperinci. Ya. Itu yang jadi harus difahami. Kalau khos itu tulisannya bagaimana? Kalau ditulis Latinnya KHAS, khas atau pakai O, khos, ya. Khos. Makanya orang yang biasa menyebut sesuatu yang khusus di di suatu tempat itu berarti khas ini apa? Biasanya orang kan nyebut seperti itu. Khas ini apa? Berarti kekhususan di sini itu apa? Seperti itu. Jadi khas itu adalah bahasa Arab ya, yang berasal dari kata khos. Iya, Samsul, yang dimaksud khos apa, yang dimaksud hasr di situ? Khos. Kalau khos itu artinya khusus atau bisa diartikan hanya. Ya. Merujuk kepada titik tertentu, khos, khusus. Oh iya. Ya. Jadi nanti diperbaiki baik di makalah maupun di slide-nya itu diperbaiki Iya, semuanya. Sama yang di atas tadi. Jadi kalau begitu pun Iya. yang lainnya, kalau kita ngutip tulisan ya, ambil tulisan, jadi harus diperhatikan. Terus kemudian ini kemarin kan sudah sempat saya singgung kemarin, kalau berbicara ayat, berbicara hadis, maka harus diikutkan hadisnya atau ayatnya ya. Tidak bisa ngopi Pak ke slide, bisa di copy ya. Tanya temannya, lah ini kan tadi juga ada ayatnya juga kok ya, bisa di copy ya. Ayo saya persilahkan untuk forum melanjutkan diskusi. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang perlu lain. didiskusikan.
Mungkin saudara Rizal. Oke, saya. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya. Insya Allah. Apakah ada ayat atau surah dalam Al-Quran yang melarang pada dai berdakwah namun tidak melarang melaksanakan isi dakwanya? Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah kan di sini cenderung lebih bebas dari seperti misalnya khutbah, penyampaiannya pun berkembang dan lebih kreatif. Bisakah kelompok kalian jelaskan dakwah kreatif yang seperti apa yang mudah dipahami dalam penerimaan dakwah? Itu saja. Terima kasih. Buana Putu. Dalil atau ayat ya? Ismail SPD ini kok tidak pernah berpartisipasi dalam pembelajaran, suaranya mana? Adakah tidak Ismail SPD? Ismail. Atau Ismail tidak ada. Tidak ikut rapat ya. Keluar masuk. Tidak ikut kuliah. Keluar masuk dia, Pak. Iya, mungkin kabelnya ada yang putus kah, Pak? Dari kemarin katanya HP-nya gangguan, Pak. Saudara Samsul, Tidak. tolong cari jawaban yang pertama, saya akan jawab paling awal. yang kedua. Ya, Samsul. Rijal, pertanyaan pertamanya coba ulang, Rijal. Ancaman bagi seorang dai yang tidak mengamalkan itu toh. Bukan. Maksudnya? Yang pertama tuh, apakah ada ayat atau surah dalam Al-Quran yang melarang pada dai untuk berdakwah namun tidak melaksanakan isi dakwanya? Apakah ada? Itu yang Ayat yang melarang para dai untuk berdakwah, tapi tidak dengan isinya, isi dakwanya. Kalau yang kedua itu dakwah kan lebih cenderung dia bersifat bebas dan lebih kreatif dibanding seperti khotbah dan lain-lainnya. Bisakah kalian jelaskan dakwah kreatif yang mudah dipahami? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizal. Pertanyaan yang kedua, apakah ada dakwah yang menarik selain daripada khutbah atau ceramah yang bisa kita lakukan agar menarik banyak masyarakat? Mungkin itu pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertama sekali, dakwah itu tidak menutup kalau itu dipahami demikian, berarti hanya seorang mubalik atau seorang ustadz kiai yang bisa melakukan Suaranya itu. putus nih, putus. Tetapi dari putuskah? Jelas tidak? Oke, sudah. Mohon maaf karena
Sampai mic-nya matiin dulu. Hilang suara. Putus suaramu nggak ada. Putus. Tidak ada suara. Sinta jawab pertanyaan yang kedua dulu. Yang kedua apa? Pertanyaannya. Rizal, coba ulangi pertanyaan Halo. keduamu. Halo. Ya. Aduh, mohon Sudahkah? maaf, jaringan saya jelek Kenapa sekali. tadi? Keluar sendiri. Jaringan saya keluar sendiri, jelek sekali. Sekarang sudah bisa nih. Oke, tadi saudara. Tadi jawaban saya sampai di mana ya? Ulang. Masih menjelaskan. Oke, saya ulang. Ulang dari awal. Oke, dari awal ya. Mohon maaf tadi terkeluar sendiri jaringan ya Allah. Jadi bagaimana cara kita tuh berdakwah supaya diterima banyak orang? Toh yang kreatif supaya diterima di kalangan muda kita zaman sekarang. Banyak sekali kawan. Kalau kita memahami berdakwah itu hanya dengan kita naik mimbar, toh berceramah pakai sorban, pakai gamis dan sebagainya, itu hanya kalangan tertentu. Mungkin seorang ustadz yang sudah biasa naik mimbar. Kalau di kalangan kita muda-muda gini kan belum tentu kita bisa naik mimbar. Nah, bagaimana cara kita berdakwah? Toh, dengan cara yang elegan, yang bisa diterima di kalangan muda kita. Ada banyak sekali kawan. Yang pertama itu, kita kan punya banyak aplikasi media sosial. Nah, di Instagram itu banyak video potongan-potongan ceramah dari guru-guru kita. Kita share di media sosial. Tanpa perlu kita merangkai kata agar orang itu terkesima dengan kita. Tanpa perlu capek-capek gitu. Hanya kita men-share potongan-potongan ayat, potongan-potongan tausiah dari guru-guru kita, mungkin ke status kita yang orang lain banyak melihat. Itu sudah dakwah. Yang kedua bagaimana? Di zaman sekarang itu yang lagi viral sekarang kan baru-baru ini adalah Ustaz Syam. Ustaz Syam itu kan beliau juga biasa berdakwah itu dengan aplikasi TikTok. Mungkin banyak dari kita yang bilang aplikasi TikTok itu haram. Memang betul haram kalau diperlakukan dengan yang tidak semestinya, joget-joget dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa menyampaikan 1-2 ayat atau hadis yang kita hafal, yang kita tahu, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Kita sampaikan, kita rekam di aplikasi TikTok kita, askan, terus kita bagikan, itu sebagai dakwah, amal buat kita. Dan itu lebih diterima di kalangan muda. Karena banyak dari kalangan muda kita yang melihat ceramah-ceramah di mimbar-mimbar, itu kan istilahnya membosankan. Tapi dengan kita men-share di
aplikasi TikTok itu yang kalangan muda ini banyak pakai itu sebagai bentuk dakwah juga yang mungkin sangat mereka kagumi. Mungkin itu, Saudara Rijal. Lumayan, insyaallah. Siap. Jelas? Jelas insyaallah. Jadi Kalau punya pertanyaan aplikasi yang TikTok, jangan pakai yang kedua. Tafadhol Saudara Samsul untuk menjawab. Ya. Kalau pertanyaan pertama saya kurang paham maksudnya ayat apa maksudnya? Ayat yang yang mengancam melarang. kita kalau kita tidak mengamalkan. Karena begini loh, kalau saya jelaskan ya, maksudnya kalau saya lebih spesifik pertanyaan itu, karena banyak dari kita seorang mubalik atau dai yang menyampaikan ayat-ayat tersebut, tetapi kita sendiri tidak mengamalkan. Begitu. Toh betul toh Rizal, toh maksudnya gitu toh? Bagaimana? Coba ulang-ulang. Nah, Samsul. Jadi share ayatnya, aku bacakan ayatnya. Apakah ada dalilnya? Kalau saya cermati pertanyaanmu yang pertama itu karena banyak dari mubalik atau dai yang pandai menyampaikan ayat tetapi tidak mengamalkan. Apakah ada ancaman ayat mungkin atau dalil yang mengancam dai-dai seperti itu? Mungkin itu ya Rizal. Nah, iya itu. Maksudnya adakah tidak dalam Al-Qur'an atau surah gitu yang menjelaskan itu? Oh, insyaallah. Oke, lanjut Samsul. Semangat. Boleh. Sabar. Kalau dalam pepatah Arab itu mengatakan begini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Artinya apa? Kita punya ilmu, kita pandai men-share, kita pandai menyampaikan ilmu tersebut, tetapi kita sendiri tidak mengamalkan. Kalau dalam pepatah Arab mengatakan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Tidak bermanfaat bagi diri kita pribadi. Begitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudara Samsul. Gimana Samsul? Belum kah? Halo. Samsul? belum. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu atau menambahkan. Oh iya, sudah ada ini. Ayat-ayat yang apa tadi Rijal? Yang melarang. Yang melarang seorang dai ketika dia menyampaikan dakwahnya tetapi dia tidak mengamalkannya sendiri, begitu kah? Begitu Rijal. Coba. Ayat-ayat yang melarang seorang dai ketika dia menyuruh kepada orang untuk mengamalkan sesuatu tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Begitukah? Bukan gitu. Maksudnya bagaimana? Berarti kau tahu Rijal. Seperti Maksudnya apa? Berarti Tidak Rijal sesuai dengan tahu pertanyaannya. pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaannya.
Ya, bukan tidak, bukan dia Makanya tahu. dari Ayat tadi yang pertanyaannya nggak jelas. yang Coba melarang ulang. seorang dai itu. Datanya Yang tentang melarang seorang dai, Satu-satu bicara, sabar. ya dia saya maksudnya menyanyi ayat bro. yang melarang ini apa? Iya, Yang melarang apa? Ayat yang Melarang seorang dai begitu. Ketika dia iya. menyuruh orang mengamalkan sesuatu tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, begitu maksudnya. itu dia. Iya, iya kah? Katanya bukan. Tuh Yang mana ini Rijal dia? coba Kasih Sabar, jelasin. sabar ya. Itu maksudnya tuh seperti begini. Misalnya, saya misalkan dalam apa? Dalam artian begini, misalnya saudara Putu tuh dia berdakwah dia bawa isi dakwahnya itu apa namanya boleh, tapi apakah ini dia berdakwah itu ada ayat atau Al-Qur'an yang melarang dia begitu? Bukan seperti misalnya ada orang mau berdakwah namun dia tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan, bukan begitu, bukan. Oh, maksudnya ada kan? ayat yang ayat melarang orang untuk berdakwah. Tidak ada. Tidak Tidak ada ada. ayat yang Dakwah itu melarang orang wajib untuk berdakwah karena dakwah itu wajib. bagi kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi tidak ada nggak ada. ayat yang melarang. Masya Atau Allah. Ya, hadis. jadi tidak ada ayat yang melarang kepada seorang muslim untuk berdakwah karena dakwah itu adalah wajib. Itu Begitu yang kah? disampaikan tadi. Aduh, ini Rizal bagaimana kah? Iya, saya makanya juga dari tadi kurang paham apa maksudnya. Sudah Samsul, betul Ji. Begitu Kayaknya. dia. Kan? Apakah ada ayat yang melarang Berarti seorang jawabannya dakwah untuk tidak ada mengamalkan dakwahnya? ayat atau Al-Qur'an Begitu kah? ini. Tidak ada. Tidak ada Intinya ayat tidak yang begini. melarang orang untuk menyampaikan Rizal, dakwah. saya boleh tambahkan ya. Satu-satu Boleh nih. tidak ini Samsul? Iya, iya, iya. Lutfi Tambahkan. Andai Silakan. kata ada larangan tentang berdakwah, itu pasti orang tidak diwajibkan berdakwah. Andai kata ada di dalam Al-Quran tuh kita dilarang berdakwah, itu sudah pasti, simpelnya sih begitu. The best. Tidak mungkin diwajibkan gitu. tahu gua. Ya, Tidak mungkin karena juga. sudah dibahas sebelumnya. Terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Bacakan. Yang menunjukkan bahwa berdakwah itu hukumnya wajib, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya firman Allah yang berbunyi dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Oke, insya Allah jelas. Ya. Jangan insya Allah. Terima kasih. Gimana dulu? Jelas ke tidak gini? Jelas, sangat jelas. Berarti tidak ada ya? Iya, tidak ada karena dakwah itu wajib. Tidak ada ayat yang melarang orang untuk memberikan dakwanya. Mungkin berdakwah itu dilarang ketika menjatuhkan agama lain atau menghina orang lain. Nah, itu berdakwahnya salah. Tapi kalau tentang berdakwah tentang sesuai sunnah dan ayat Al-Quran, nah, dibolehkan, diwajibkan malah. Saya tanya kak. Ya, Tafadhol. Ya. Makasih. Saya mau mengatakan. Sama-sama. Sama-sama Pak Firman. Iya. Apa pertanyaan Pak Firman? Tadi kan sempat disinggung banyak sekarang ini orang yang berpakaian sorban pun bisa langsung menjadi contoh pendai ya. Ya. Saya mau tanya, yang saya tanyakan ini ciri-ciri orang dai yang benar itu yang bagaimana sih orangnya, yang ciri orangnya? Karena sekarang banyak sekali pendai-pendai yang di TV itu. Ya, itu saja. Makasih. Mungkin Saudari Sinta bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Firman. Kalau ciri-ciri secara fisik kayaknya susah deh Pak.
Kan kita nggak bisa nilai orang dari covernya doang. Ya nggak sih? Ya. Tutur katanya begitu. Mm-mm. Jadi ciri-ciri secara apa ini? Dan penyampaiannya, bahasanya. Oh, Apa? ciri-ciri atau sifat seorang dai. Irma belum masuk kah? Jaringannya jelek. Ya, saya di sini akan menjawab dari pertanyaan dari Pak Firman. Ada 5 sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama, kita harus lihat hubungan yang dekat, hubungannya yang dekat dengan Allah. Dai adalah pembawa misi dari Allah. Karena itu mutlak bagi seorang dai memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Hubungan yang dekat dengan Allah adalah dalam bentuk tumbuhnya perasaan pada dirinya akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Yang kedua, dia memiliki sifat ikhlas dalam berdakwah. Maksudnya ketika ia menyampaikan dakwah Islam tentu saja menuntut adanya keikhlasan dalam pelaksanaannya. Ini berarti seorang dai harus berdakwah semata-mata karena Allah. Dengan keikhlasan seorang dai akan melaksanakan tugas menyampaikan dakwah dengan ringan walaupun bebannya berat. Yang ketiga, dai harus memiliki sifat sabar dalam berbagai keadaan. Dakwah merupakan tugas yang secara duniawi bisa terasa enak atau sebaliknya. Dakwah akan terasa enak jika banyak orang yang mendengar, mengikuti apalagi menggemari. Namun ada kalanya dakwah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti caci maki, fitnah, permusuhan, dan bahkan kehilangan nyawa, kehormatan dan harta benda. Dan yang keempat, seorang dai harus menggunakan pembicaraan yang baik. Salah satu bentuk penyampaian adalah dengan pembicaraan. Karena itu seorang dai harus berbicara dengan kata-kata yang baik menyangkut isi pembicaraan, pilihan kata yang tepat, maupun gaya bicara yang sesuai dengan dakwanya. Yang kelima, seorang dai itu harus memiliki kesungguhan dalam berdakwah. Dakwah adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang berguguran di jalan dakwah. Manakala seorang dai memiliki sifat jiddiyah atau kesungguhan, maka ia akan memiliki kesanggupan dan daya tahan yang kuat. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak. Saya boleh tambahkan sedikit, boleh ya? Iya, bisa. Nah, sekarang kita tidak tahu mana ulama yang baik, mana ulama yang yang penjilat dan lain sebagainya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu kaulnya itu pernah ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, bagaimana kita membedakan ulama di akhir zaman ini yang ulama yang baik dan ulama yang lalu Imam Syafi'i itu mengatakan begini, kalau kita melihat dengan jubahnya, dengan pakaiannya, justru semua orang bisa pakai pakaian itu. Tetapi yang membedakan apa? Pilihlah ulama atau mubalik yang dibenci oleh orang-orang kafir. Ikutilah dia." Gitu. Itu salah satu indikasinya. Kalau dia dibenci sama orang-orang kafir, berarti dia ulama yang lurus, insya Allah. Nah, mungkin sekian. Oh iya. Bagaimana Pak Firman penjelasannya tadi? Saya sudah puas. Saya masih mau tambahkan. Satu. Oh ya, Saudara Lutfi mau menambahkan kah? Ya, gini. Tapi kalau menurut saya mau lanjut atau waktunya ini sudah lebih daripada lanjut, biasanya. Pak. Masih lanjut Pak, lagi asik.
Hah? Teman-teman yang lain masih mau lanjut atau mau mengakhiri ini karena sudah batas waktunya perkuliahan. Kalau saya saja mohon maaf dulu. karena sudah mau jam 3, saya mohon maaf pamit, Bah. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali saya bisa mohon maaf meninggalkan forum. Ya kamu bertanggung jawab ya, Assalamualaikum. kamu jangan tinggalkan dulu, artinya makanya waktunya ini karena sudah Maksudnya selesai, gini. maka kita harus Iya. ya akhiri Ya sudah. bersama-sama seperti itu. Oh, iya ya. Ini kan forum tugas kelompoknya kalian ya. Jadi harus tanggung jawab. Oh iya. Ya sudah, kita akhiri saja. Mungkin sampai sini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.